Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita seri Jurassic Park kedua yang berjudul The Lost World. Buat kamu yang baru gabung, disarankan untuk menonton seri pertamanya dahulu biar gak gagal paham. Link ada di kolom deskripsi. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg, dibintangi oleh Jeff Goldblum, Julianne Moore, Vanessa Lee, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Lost World. Semoga. Di sebuah pulau yang bernama Isla Sorna, 87 mil di barat daya pulau Isla Nublar, sebuah keluarga kaya melakukan liburan di tepi pantai. Saat sedang menikmati santap siang, anak dari keluarga itu berniat ingin melihat-lihat sekeliling sendirian. Saat sedang memperhatikan semak-semak, anak itu tiba-tiba melihat hal yang aneh. Dia melihat sosok makhluk mungil memandanginya. Itu adalah dinosaurus yang berukuran cukup kecil. Awalnya anak itu memberi makan makhluk itu dengan roti yang ada di tangannya. Namun beberapa saat kemudian, mulai bermunculan makhluk yang sama dengan jumlah yang banyak dan mengeroyok anak tersebut. Sontak keluarganya pun terkejut melihat kejadian itu. Di dalam kota California, Ian memasuki kereta api melakukan perjalanan hendak menemui seseorang. Ian memasuki sebuah rumah yang berukuran cukup besar. Itu adalah kediaman John. Di dalam rumah itu, Ian bertemu dengan Tim dan Maddie yang kini tampak ceria. Sepertinya mereka sudah melupakan kejadian 4 tahun lalu di Isla Nublar. Ian kemudian ditemui oleh Ludlow yang kini mengambil alih perusahaan InGen milik John karena kegagalan John 4 tahun lalu di Isla Nublar. Di hadapan Ian, Ludlow pun marah. Dia bertanya kenapa Ian telah membocorkan rahasia perusahaan di depan publik. Ian kemudian menjawab kalau aksinya itu hanya ingin menghentikan kegilaan yang perusahaan itu lakukan, yaitu memperkosa alam semau mereka sendiri. Ludlow kemudian menjelaskan kalau perusahaan InGen kini di bawah kepemimpinannya dan dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh John 4 tahun lalu. Ian kemudian menemui John yang kini tergeletak lemas di kamarnya. John langsung menjelaskan tujuan utama kenapa dia memanggil Ian ke rumahnya. John berkata kalau Isla Nublar hanyalah pulau untuk memamerkan dinosaurus yang mereka hidupkan kembali. Sedangkan ada satu lagi pulau, tempat di mana perusahaannya mengkloning semua jenis dinosaurus secara masif. Dan setelah dewasa, dinosaurus itu dipindahkan menuju Isla Nublar. Pulau yang dimaksud bernama Isla Sorna. Suatu hari, badai menyapu semua fasilitas di Isla Sorna. Dan sejak saat itu, semua dinosaurus mulai berkembang biak dengan alami persis seperti prediksi Ian dahulu. Kini, semua makhluk itu hidup secara alami di sana, tanpa pagar dan pembatas apapun. Dan perkembangan ini membuat John terkejut. John ingin menyuruh tim yang beranggotakan 4 orang meneliti fenomena di Isla Sorna. Apa yang membuat para dinosaurus itu bisa bertahan dan berkembang hingga 4 tahun ini? John ingin tim itu mengumpulkan foto dan rekaman para dinosaurus dan nantinya dia ajukan kepada pemerintah agar pemerintah menjadikan pulau Isla Sorna sebagai cagar alam yang dilindungi dan terhindar dari tangan-tangan manusia tak bertanggung jawab. Ian pun langsung menolak ide gila ini. Namun secara mengejutkan, John memberitahu kalau salah satu anggota tim sudah ada di Isla Sorna untuk melakukan penelitian. Orang itu bernama Sarah. Dan ternyata Sarah adalah pacar Ian. Ian pun marah dan terpaksa menyetujui ide John karena Ian ingin bergegas menyelamatkan Sarah yang saat ini sudah berada di Isla Sorna. Ian bergegas menuju gudang di mana rekan satu timnya yang bernama Eddie mempersiapkan peralatan untuk ekspedisi ke Isla Sorna. Eddie mempersiapkan kendaraan, telepon satelit, dan kandang untuk berlindung dari serangan dinosaurus. Di sana juga sudah tiba Nick, anggota tim yang lain yang bertugas sebagai fotografer profesional. Beberapa saat kemudian, datang putri kandung Ian yang bernama Kelly. Ian menyuruh Kelly untuk menginap di rumah bibinya selama Ian pergi. Namun Kelly menolak karena dia tidak begitu akrab dengan bibinya. Kelly hanya ingin menginap dengan Sarah. Namun sayangnya Sarah juga kini sedang bertugas. Kelly pun marah kenapa dia selalu ditinggal pergi oleh semua orang. Kelly ingin Ian selalu ada di sisinya. Namun Ian menjelaskan kalau kepergiannya adalah karena tugas yang sangat penting.
Tidak seperti ibu kandung Kelly yang dulu kabur ke Paris dan tidak pernah kembali hingga saat ini. Kelly pun sedih mendengarnya. Ian kemudian meminta maaf dan bergegas turun menemui anggota tim yang lain. Di saat Ian dan yang lain sedang bersiap-siap, Kelly melihat-lihat kendaraan yang digunakan tim untuk melakukan ekspedisi. Kelly terpukau melihat peralatan yang ada di dalamnya. Keesokan harinya, tim ekspedisi pun mulai menyeberangi lautan menuju Pulau Isla Sorna menggunakan kapal. Kapten kapal terlihat ketakutan karena cerita-cerita mengerikan yang menyelimuti Pulau Isla Sorna. Kapten kapal berniat menurunkan mereka di pantai dan pergi meninggalkan mereka. Dia tidak ingin tinggal lebih lama. Jika ekspedisi mereka telah berakhir, sang kapten menyuruh mereka menelpon menggunakan telepon satelit, maka kapalnya akan segera datang menjemput mereka. Tim itu pun mulai berkendara memasuki pulau. Setelah beberapa saat mencari, mereka melihat tas milik Sarah yang tergeletak begitu saja. Hal itu sontak membuat Ian dan yang lain khawatir. Beberapa saat kemudian, terdengar sesuatu pergerakan. Itu adalah sekumpulan dinosaurus yang berjalan di depan mereka. Eddie dan Nick pun terpukau melihatnya. Namun reaksi Ian biasa saja. Dia teringat kalau dulu dia juga begitu, dan akhirnya diakhiri dengan bencana. Saat sedang mengambil foto, ternyata di samping mereka ada Sarah yang juga sedang mengambil foto. Mereka pun bergembira setelah mengetahui Sarah selamat sehat walafiat. Sarah pun kemudian melanjutkan untuk memfoto para dinosaurus. Sarah terlihat sangat senang dengan misi ini. Sarah lalu mendengar sesuatu. Dia pun berlari mendekatinya. Sarah menemukan bayi dinosaurus yang sedang sendirian. Dia pun memfotonya dan mencoba menyentuhnya. Saat Sarah akan mencoba memfoto makhluk itu lagi, kameranya bermasalah dan mengeluarkan bunyi nyaring. Dinosaurus itu pun ketakutan dan mengundang induknya untuk mendekat. Semua orang pun panik. Sarah kemudian kabur menghindari serangan induk-induk dinosaurus itu. Sarah bersembunyi di dalam bangkai kayu dan berhasil selamat. Mereka kemudian bergerak kembali ke arah kendaraan. Sesampainya di dekat truk, mereka melihat sesuatu yang terbakar. Lalu tiba-tiba dari dalam truk muncul Kelly yang ternyata menyelinap ikut ekspedisi dan hendak memasak air. Ian pun memarahi Kelly karena ikut ekspedisi ini tanpa sepengetahuannya. Ian berusaha menelpon kapal menggunakan telepon satelit, namun sinyalnya cukup susah. Ian pun berniat mengantar putrinya untuk pulang dan mengajak yang lain membatalkan misi ini saja. Namun Sarah tidak mendengarkan omongan Ian. Sarah memberitahu Ian kalau misi ini sangat berarti baginya. Setelah sekian lama Sarah hanya meneliti fosil-fosil dinosaurus, kini saatnya Sarah melihat dengan matanya sendiri fenomena para dinosaurus yang kembali hidup. Sarah tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Jika ingin pergi, Sarah menyuruh Ian untuk pergi, namun dia dan yang lain akan tetap melanjutkan penelitian. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh dari atas. Ian dan yang lain melihat sekumpulan helikopter milik perusahaan InGen tiba di pulau itu. Ternyata ada tim lain yang dikirim ke pulau itu untuk melakukan ekspedisi yang berbeda. Tim itu dipimpin langsung oleh Ludlow dengan mengajak seorang pemburu profesional yang bernama Roland. Roland setuju mengikuti misi ini karena ambisinya ingin menangkap T-Rex jantan hidup-hidup, dan dia yang akan memimpin misi ini. Roland ingin Ludlow tidak mengganggunya dalam perburuan kali ini. Tim itu pun mulai melakukan perburuan para dinosaurus. Dengan peralatan-peralatan canggih, tim itu mampu melumpuhkan beberapa dinosaurus dan menangkapnya. Perburuan itu berlangsung cukup lama dan ada banyak dinosaurus yang berhasil mereka tangkap. Dari atas bukit, Ian dan yang lain memperhatikan aksi para pemburu menangkap dinosaurus satu persatu. Kejadian itu membuat mereka miris. Di tempat lain, Roland menemukan jejak T-Rex. Dia pun menyusuri jejak tersebut. Roland berjalan melewati bangkai dinosaurus, dan di depan mereka terlihat bayi T-Rex yang sedang makan. Roland kemudian memiliki ide untuk memancing T-Rex dewasa dengan menggunakan bayi T-Rex itu sebagai umpan. Malam harinya, Roland berhasil melumpuhkan bayi T-Rex itu dan mengikatnya dan membuatnya meronta kesakitan. Dari kejauhan, Roland menunggu kemunculan T-Rex dewasa. Di tempat lain, Ian dan timnya memperhatikan kamp para pemburu yang sedang beristirahat. Ian sadar kalau para pemburu itu bermaksud membawa para dinosaurus keluar dari pulau. Tak disangka, Nick ternyata sudah mengetahui hal ini dari John.
dan tugas Nick sebenarnya adalah mencegah para dinosaurus dikeluarkan dari pulau. Di dalam camp, para pemburu sedang memperhatikan Ludlow yang sedang melakukan live streaming dengan para petinggi InGen. Ludlow ingin membangun taman hiburan dinosaurus di San Diego, California dengan semua sumber daya yang mereka miliki di sana. Ludlow menyebut kalau dulu John sempat membangun taman itu, namun setelah John menemukan Pulau Isla Nublar, John meninggalkan proyek itu dan fokus membangun taman di Pulau Isla Nublar. Sementara itu, di belakang mereka, Nick dan Sarah membobol kandang dinosaurus satu persatu untuk membebaskan mereka. Lalu secara tiba-tiba, para dinosaurus yang telah bebas mengamuk memporak-porandakan camp itu. Hal itu juga membuat Roland hampir tertimpa puing-puing camp. Nick kemudian menemukan bayi T-Rex yang terluka dan diikat oleh Roland sebelumnya. Nick pun berinisiatif menyelamatkan makhluk itu. Nick membawa bayi T-Rex itu ke hadapan Sarah. Sarah pun menyebut aksi Nick ini sudah gila. Namun Nick bersikeras ingin menyelamatkan bayi T-Rex itu. Mereka berdua pun membawa bayi T-Rex itu ke tempat yang lain. Nick dan Sarah membawa bayi T-Rex itu masuk ke dalam truk untuk mengobati luka di kakinya. Ian langsung shock dan memarahi aksi nekat Sarah tersebut. Nick menutup mulut makhluk itu dan Sarah mendiagnosis luka yang dialami makhluk tersebut. Melihat hal itu, Kelly merasa ketakutan karena suara makhluk itu akan memancing induknya datang ke sana. Ian lalu mengantar Kelly ke tempat Eddie dan mereka bertiga pun naik ke tempat persembunyian. Di dalam truk, Nick dan Sarah masih terus melakukan pengobatan luka di kaki bayi T-Rex itu. Sementara di atas, Ian mendengar suara nyaring. Itu adalah suara T-Rex dewasa yang sedang mencari bayinya. Ian mencoba menghubungi truk, namun tidak ada yang mengangkat teleponnya karena sedang sibuk. Ian pun resah dan mencoba turun untuk memperingatkan mereka. Di dalam truk, Sarah telah selesai mengobati kaki bayi T-Rex itu. Ian kemudian masuk untuk memperingatkannya, namun terlambat. Induk T-Rex sudah sampai di sana. Terlihat 2 ekor T-Rex raksasa mengawasi dari luar. Sarah menyadari kalau kedua T-Rex itu datang tidak untuk berburu, namun mereka mencari anak mereka. Sarah dan Nick kemudian membopong bayi T-Rex itu untuk keluar dari truk. Setelah bayi T-Rex itu dibebaskan, terlihat kedua T-Rex itu kembali masuk ke dalam hutan. Di saat Ian dan yang lain merasa lega, tiba-tiba kedua T-Rex itu kembali. T-Rex itu membalikkan truk dan mendorongnya hingga ke tepi jurang. Semua orang pun panik. T-Rex itu berhasil mendorong salah satu trailer hingga jatuh ke jurang dan membuat Sarah terlempar. Beruntung dia ditahan oleh kaca. Namun kaca tempat Sarah berpijak kini mulai retak. Ian pun bergegas turun untuk membantu Sarah. Beruntung Ian berhasil menangkap Sarah tepat waktu sebelum kaca pecah. Di atas, Eddie pun datang. Mengetahui yang lain sedang kesulitan, Eddie langsung mengambil tali untuk menolong mereka bertiga. Eddie mengikat tali di sebatang pohon dan melemparkan tali tersebut ke arah teman-temannya. Menyadari truk akan segera jatuh, Eddie juga memasang tali pengait ke badan truk dan menariknya dengan chip. Dengan susah payah, Eddie menarik truk itu agar tidak jatuh dan berhasil. Di bawah, Ian dan yang lain masih berusaha untuk naik menggunakan tali. Lalu, tiba-tiba dari belakang Eddie muncul 2 ekor T-Rex yang tadi. T-Rex itu langsung menyerang jeep yang dikendarai oleh Eddie. Eddie berusaha meraih senjata, namun akhirnya gagal. Dia menjadi santapan 2 T-Rex, dan truk yang ada di sana pun meluncur terjatuh ke bawah jurang. Setelah Sarah dan yang lain berhasil memanjat tebing, mereka ditolong oleh rombongan para pemburu yang dipimpin oleh Roland. Setelah situasi tenang, Roland memimpin rapat. Roland memberitahu kalau semua alat komunikasi miliknya telah hancur. Begitupun telepon satelit milik kelompok Ian. Hal ini membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain. Ludlow kemudian memberitahu kalau di dalam puing-puing bangunan milik perusahaan yang sudah hancur masih terdapat alat komunikasi yang bisa digunakan karena menggunakan energi panas bumi. Namun sayangnya bangunan itu berada di daerah kekuasaan Raptor. Semua orang pun bimbang karena saat ini T-Rex masih mengincar mereka. Namun jika pergi ke pusat komunikasi akan ada Raptor yang mengancam. Roland kemudian memutuskan akan pergi ke pusat komunikasi daripada harus menunggu tanpa kepastian. Mereka pun bergegas bergerak ke pusat komunikasi yang berada di tengah-tengah pulau.
Di tengah perjalanan, Roland melihat noda darah yang ada di baju Sarah menempel di dedaunan. Dia pun menyuruh yang lain untuk beristirahat. Roland kemudian bertanya, apakah Sarah terluka? Sarah menjawab kalau itu adalah darah bayi T-Rex yang dia operasi kemarin malam. Salah satu anak buah Roland berpamitan untuk buang air, namun orang yang dia pamiti tidak mendengarnya. Orang itu lalu diganggu oleh satu ekor dinosaurus kecil. Karena kesal, dia lalu menyetrum dinosaurus kecil tersebut. Setelah selesai buang air, ternyata orang itu tersesat. Dia mencoba memanggil rekannya, namun rekannya sedang sibuk mendengarkan musik. Alhasil dia pun tersesat semakin dalam. Dia kemudian terperosok masuk ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian, sekumpulan dinosaurus kecil mengerubungi dan menggigitnya. Dia pun berhasil meloloskan diri untuk kabur. Namun dinosaurus kecil yang berjumlah semakin banyak itu berhasil mengepungnya dan membunuhnya. Di tempat lain, Roland menyuruh yang lain untuk kembali bergerak. Roland kemudian menyadari ada salah satu anak buahnya yang hilang. Roland pun menyuruh yang lain melanjutkan perjalanan sementara dia akan mencari anak buahnya tersebut. Malam harinya, Roland kembali setelah seharian mencari. Roland mendapatkan fakta kalau anak buahnya telah tewas dimakan dinosaurus. Roland memberitahu Ian lokasi gedung pusat komunikasi karena barusan dia melihatnya dari kejauhan. Jalur menuju ke sana cukup sulit. Roland pun menyuruh yang lain untuk beristirahat. Di saat semua orang sedang beristirahat, Ian mendengar sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah 2 ekor T-Rex yang datang ke tempat itu. Kepala T-Rex masuk ke dalam tenda dan mengendus baju milik Sarah. Sarah yang panik berusaha untuk tenang dan tidak memancing perhatian T-Rex. Namun Kelly tiba-tiba terbangun dan ketakutan. Sarah pun menyuruh Kelly untuk tenang. Di luar, salah satu anak buah Roland tiba-tiba berteriak dan membuat yang lain panik. T-Rex itu pun mengamuk memporak-porandakan tempat tersebut. Semua orang pun berhamburan mencoba kabur dari kejaran salah satu T-Rex. Di dalam camp, Roland mengambil senjata bius dan mengincar T-Rex jantan yang masih ada di sana. Roland membius T-Rex itu sebanyak 2 kali. Di tempat lain, Sarah, Nick, dan Kelly bersembunyi di dalam air terjun. Salah satu pemburu yang juga ada di sana ketakutan setelah melihat ular di tubuhnya. Dia pun keluar dari persembunyian, namun akhirnya dia dimangsa oleh T-Rex. Beberapa saat kemudian, Ian datang ke tempat itu menemui yang lain. Di luar, beberapa pemburu yang panik berlari menyusuri rumput yang tinggi. Mereka tidak sadar kalau di sekeliling mereka terdapat sekumpulan raptor yang mengincar. Sambil mengendap-endap, raptor itu pun memakan para pemburu satu persatu. Di belakang, Ian dan yang lain juga memasuki rerumputan. Namun Ian melihat para pemburu sedang dibantai oleh raptor. Dia pun menyuruh yang lain untuk keluar dari padang rumput segera. Mereka kemudian berlari sekuat tenaga. Mereka pun terperosok masuk ke dalam jurang. Karena melihat Ian cedera, Nick memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendiri karena pusat gedung komunikasi sudah dekat ada di depan mereka. Nick pun memasuki puing-puing bangunan yang telah hancur. Di dalamnya, dia melihat ada alat komunikasi. Nick pun berusaha menyalakannya dan berhasil. Alat itu masih berfungsi. Nick pun segera memanggil bala bantuan untuk menjemput mereka. Di tempat lain, Ludlow melihat Roland yang sedang duduk dan telah berhasil menangkap T-Rex. Sementara itu, Ian, Sarah, dan Kelly kini baru tiba di puing-puing pusat komunikasi. Baru saja sampai di sana, mereka langsung disambut oleh 3 ekor raptor yang mengepung mereka. Mereka pun berpencar. Nick mencoba mengalihkan perhatian salah satu raptor dan bersembunyi di dalam mobil. Di tempat lain, Sarah dan Kelly dikepung oleh 2 ekor raptor. Sarah mencoba menggali lubang untuk kabur, namun tiba-tiba raptor muncul di lubang yang dia buat. Sarah pun mengajak Kelly untuk naik ke atas. Di luar, Ian kemudian berlari masuk ke dalam tempat Sarah dan Kelly berada. Ian pun ikut memanjat gedung. Melihat ayahnya kesulitan, Kelly berputar dan menendang salah satu raptor hingga terjatuh dan tertusuk besi. Ian kemudian mengajak Kelly untuk kabur. Sementara di atas, Sarah mencoba kabur dari kejaran raptor. Kini dia dikepung dari atas dan bawah. Sarah kemudian menarik genteng tempat raptor berpijak dan membuatnya jatuh. Melihat 2 raptor itu berkelahi, Sarah pun kabur menemui Ian dan Kelly. Dari atas, terlihat helikopter mendatangi tempat itu. Nick kemudian menyuruh yang lain untuk bergegas naik ke dalam helikopter. Mereka pun berhasil selamat. Di tempat lain,
Ludlow memerintahkan anak buahnya untuk mencari bayi T-Rex karena mereka berhasil melumpuhkan induk T-Rex. Karena keberhasilannya menangkap T-Rex jantan, Ludlow mengajak Roland untuk bergabung dengan perusahaannya. Namun Roland menolak karena Roland sadar semua ini tidak sepadan jika dia harus kehilangan semua anak buahnya. Beberapa hari kemudian, di pelabuhan San Diego, California, Ludlow memimpin rapat sekumpulan petinggi InGen untuk menyambut paket penting yang segera datang. Ian dan Sarah mencoba masuk ke tempat itu, namun dilarang oleh petugas keamanan untuk masuk. Di tengah-tengah pidato, Ludlow diberitahu anak buahnya ada sesuatu yang aneh. Dia pun masuk ke dalam ruang komunikasi dan mencoba menghubungi kapal yang mengangkut barang bawaan dari Isla Sorna. Namun tidak ada jawaban apapun dari kapal tersebut. Kapal itu terus melaju dengan kecepatan tinggi menuju pelabuhan. Saat hampir sampai di pelabuhan, kapal itu tidak kunjung berhenti. Kapal itu pun menabrak pelabuhan dan membuat semua orang panik. Setelah kapal itu berhenti, semua orang berusaha naik untuk memeriksa isi kapal. Ternyata semua awak kapal telah tewas dibantai oleh dinosaurus. Saat sedang memeriksa, salah satu orang tidak sengaja menekan tombol, dan hal itu seketika membuat T-Rex keluar dari perut kapal. T-Rex itu bergerak keluar dari kapal menuju pusat kota. Di atas kapal, Ian tahu kalau Ludlow berhasil menangkap bayi T-Rex, dan tentu saja hal itu akan membuat T-Rex mengamuk menghancurkan kota untuk mencari bayinya. Ian memaksa Ludlow memberitahu di mana bayi T-Rex itu berada. Ludlow memberitahu kalau bayi T-Rex ada di area taman yang sedang dibangun. Ian dan Sarah pun bergegas menuju area taman tersebut. Setelah berhasil menerobos masuk, mereka menemukan bayi T-Rex yang masih terbius. Mereka pun membawanya ke dalam mobil. Di jalanan kota, semua orang berteriak ketakutan melihat T-Rex yang mengamuk memporak-porandakan kota. T-Rex juga memakan beberapa warga yang tak berdosa. Setelah berhasil menemukan T-Rex yang sedang mengamuk, Ian menarik perhatian T-Rex itu dan membuatnya mengikutinya. Ian kemudian bergerak memancing T-Rex untuk kembali ke pelabuhan. Ian dan Sarah membawa bayi T-Rex naik ke atas kapal. Melihat pergerakan Ian dan Sarah, Ludlow pun mengikuti mereka berdua dari belakang. Sesampainya di atas kapal, Ludlow melihat Ian dan Sarah yang melompat menceburkan diri ke dalam laut. Ludlow lalu mencari bayi T-Rex yang barusan Ian bawa. Ludlow melihat makhluk tersebut ada di lambung kapal. Ludlow pun memasukinya. Di saat Ludlow akan menangkap bayi T-Rex itu, dari belakang datang induk T-Rex yang terlihat marah. Ludlow pun ketakutan dan mencoba untuk kabur. Namun T-Rex itu menangkap Ludlow dan menyuruh bayi T-Rex untuk memakan Ludlow. Di atas kapal, Ian kemudian menutup lambung kapal untuk menjebak T-Rex tetap di dalamnya. Sementara Sarah menembakkan obat bius agar T-Rex itu kembali tenang. Keesokan harinya, kapal itu diiringi oleh kapal militer dibawa kembali ke Pulau Isla Sorna. Dari layar televisi, terlihat John yang memberitahu masyarakat kalau saat ini dirinya bekerja sama dengan pemerintah Costa Rica akan menjamin isolasi dan pelestarian Pulau Isla Sorna agar tidak dijamah oleh tangan-tangan manusia tidak bertanggung jawab. Karena John sadar bahwa para dinosaurus tidak membutuhkan kehadiran manusia di sekitar mereka. Biarkanlah alam menemukan jalan hidupnya sendiri. Dan berakhirlah alur cerita film Jurassic Park 2 The Lost World ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Bye!